لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberikan nikmat-nikmat yang didatar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat-nikmat Allah selalu tercurah kepada para jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat dan salam semua ditetapkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, pada sahabatnya, pada para tabi'in, pada para kiai, para alim ulama sebagai penerus warisan ilmu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga para jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah di dunia wal akhirah, dan juga tercurah rahmat dari Allah SWT di dunia wal akhirah. Pada kesempatan yang mulia ini sedikit kami sampaikan, yaitu manfaat zikrullah. Apa dan mengapa kita harus zikrullah? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh hamba, seluruh makhluk di muka bumi, di alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai hamba Allah al-fakir, kita yang hina, kita yang dhaif ini, makhluk akhir zaman ini, tiada lain kecuali kita hanya bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita diciptakan oleh Allah tiada lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jamaah sekalian, para pemangku-pemangku jabatan di Kejaksaan Agung yang saya muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah SWT, dan juga di dalam memangku jabatan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam jalan Allah, jalan yang lurus, jalan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, siratal mustaqim, dan juga jalan yang akan membawa kita, akan menghantar kita dengan jabatan, dengan pekerjaan di Kejaksaan Agung maupun para tamu undangan yang hadir pada zuhur pada siang hari ini. Semoga bisa dengan jabatan, dengan pekerjaan, yaitu membawa kita ke singgasana Allah Subhanahu wa taala. Singgasana Allah cukup sulit, cukup terjal, karena kita sebagai hamba-hamba Allah, begitu lahir satu anak manusia, maka akan lahir 70.000 syaitan. Dan kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia ini ada dalam alam malakut dan juga dalam alam syaitan. Di sekeliling kita ada syaitan, di sekeliling kita ada malaikat yang selalu mengingatkan dalam kebajikan. Dan untungnya hamba-hamba Allah yang duduk di majlis yang mulia ini, di majlis thalabul ilmi ini, tiada lain yang menduduki sela-sela di antara sop-sop bapak-bapak dan ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini, tiada lain kecuali malaikat-malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin yang bernama Syarifatul Fadil itu sibuk mencari di mana ada majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis salawat, dan majlis di mana di situ dibuka thalabul ilmi.
Dan malaikat-malaikat itu tidak hanya di sela-sela duduknya, tapi sampai Sidratul Muntaha dia berjajar sampai langit Allah, dan dia akan membubarkan diri ketika majelis ini sudah ditutup. Setelah selesai kita baca hamdalah, baru mereka bubar ke langit Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita selalu ingat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh bahwa semua yang kita lalui di dunia ini tiada lain kecuali hanya ridha dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan sungguh yang menyelamatkan kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana, yaitu di padang mahsyar. Wattaqu yawman la tajzi nafsun nafsi shay'a wa la yuqbalu minha shafa'atu wa la yukhadhu minha adlu wa lahum yunsurun. Di padang mahsyar tidak ada yang bisa memberi syafaat, tidak ada syafaat ketika hamba-hamba Allah digiring untuk melewati Siratal Mustaqim. Hanya satu orang dari 1000 orang yang digiring. Setiap seribu digiring, maka satu orang yang selamat. Siapakah hamba yang selamat? Minimal hamba-hamba yang duduk atau pernah duduk di majelis-majelis talabul ilmi, majelis zikir, majelis salawat, majelis-majelis membabar suatu ilmu, yang membedah suatu ilmu, terutama ilmu-ilmu untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga waktu yang sedikit ini kita bisa cerna, kita bisa mengembalikan diri kita bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah, bahwa kita hanya makhluk yang tidak berdaya, sehingga kita selalu ingat dan ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya rezeki datang dari langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan gajinya sudah jelas, sudah tertakar. Tapi namanya rezeki tidak bisa dihitung. Ketika Allah mencurahkan, dari mana saja datangnya, itu bisa hadir. Dan bagaimana ada juga yang sudah berdoa tiap hari, tiap malam, bahkan siang, pagi, dan sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak dikunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratu illa alal khasi'in. Minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah minta dengan sungguh-sungguh, sabar. Setelah sabar, kita dirikan sholat malam di makom-makomnya ibadah antara jam 1 malam sampai jam 3 pagi. Minta kepada Allah, banyak-banyak baca subhanallah, karena yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma bil ard, bahwa seluruh makhluk yang ada di dunia ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan perlu takut, jangan khawatir ketika ada masalah. Jangan lari kepada manusia, larilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum minta, bersyukur dulu. Jangan bilang bahwa tidak dikabulkan. Nikmat Allah sudah besar. Kita bisa melihat, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nikmat sehat, kita bisa berjalan, kita bisa duduk dengan sempurna, itu nikmat dari Allah. Banyak hamba Allah yang stroke, nggak bisa duduk bersila, nggak bisa hadir di tempat ini. Coba kita tengok ke sana, ke arah barat ada rumah sakit Pertamina. Tengok di sana siapa yang bergeletak di sana, yang tergeletak di sana, yang napas pun pakai oksigen
dia tidak bisa berjalan, kita bisa berjalan, kita duduk sila, kita bisa makan dengan enak, bisa tidur dengan nyenyak. Bersyukur kepada Allah, nikmat Allah kita syukuri dulu, baru minta rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah itu nikmat, sehat juga nikmat, itu juga rezeki. Coba kalau sakit, operasi ginjal berapa ratus juta, operasi jantung berapa ratus juta, jantung kuat sampai dengan umur 80-100 tahun, bahkan kita minta kepada Allah sampai diambil Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat. Sehingga kita wajib bersyukur dan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tiada lain kecuali kita selalu ingat kepada Allah. Nikmat-nikmat yang tiada tara. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Kuncinya surga, la ilaha illallah. Hari ini kita mengucap la ilaha illallah dalam kondisi sehat, gampang, mudah. Tapi ketika kita mau diambil nyawanya oleh Israel, belum tentu kita mudah. Ada yang 40 tahun sudah stroke, 35, bahkan sekarang ada yang 20 tahun pun sudah stroke. Kita minta nikmat sehat, nikmat rezeki yang halal dan thayyiban. Itu adalah dari kita zikrullah, dari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita mendekatkan diri kepada Allah, kita nggak ingat kalau kita tuh nikmatnya banyak banget. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahlah kalian dengan hartamu, dengan anak-anakmu, sampai kamu masuk liang kubur. Coba sampai liang kubur kita bermewah-mewah, nggak tahu bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan waktu yang sedikit ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diampuni dosa-dosa kita yang lalu, dosa yang kita sembunyikan, atau dosa yang ditutup oleh Allah sehingga kita tidak ingat dosa-dosa kita yang lalu, dosa hari ini dan dosa yang akan datang. Semoga Allah ampuni dan kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga Allah. Bahkan ada suatu riwayat yang menyampaikan bahwa yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu kurang apa hebatnya, kurang apa amalannya. Ada sahabat yang dimimpikan bahwa Syekh Abdul Jailani amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan bagaimana kita yang kurang zikrullah, yang kurang minta ampunan kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya diterima oleh Allah hanya dengan satu amalan, atau bahkan bukan amalan, yaitu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani baru menulis bukunya, itu ada lalat yang masuk ke minumannya. Akhirnya diangkat, tidak dibunuh. Sudah masuk di minuman, tidak dibunuh, diselamatkan. Seperti bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, ketika ada semut melintas di tangan kita atau nyamuk di tangan kita, pasti langsung ditepok. Kita tidak tahu bahwa itu adalah yang hadir adalah utusan Allah, malaikat Allah yang ditunjukkan seperti semut atau nyamuk. Itu kita biarkan, kita tiup saja, pergilah setelah menghisap darahku sedikit. Itu bersyukur kepada Allah bahwa ternyata nyamuk insya Allah yang bahkan akan menyelamatkan kita kelak di yaumil akhir pada mahsyar. Bapak-bapak dan ibu sekalian, baik kita bersyukur kepada Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Miftahul jannah, mari bareng-bareng. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampunilah ya Allah hamba-hamba yang hadir di majelis ini, ya Allah ya Karim.
Angkatlah segala noda dan dosanya ya Allah ya Karim. Yang sedih ya Allah hiburlah ya Allah. Yang kekurangan rezeki ya Allah turunkan dari langit-Mu ya Allah. Datangkan dari segala penjuru mata angin-Mu ya Allah. Tumbuhkan dari bumi-Mu ya Allah ya Karim. Yang bunda-bundanya, yang ayahanda-ayahandanya telah kembali padamu ya Allah. Berikanlah nikmat di taman-taman serpihan surga-Mu ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Dan ampuni pula istrinya ya Allah. Ampuni pula anak-anaknya ya Allah. Ampuni pula cucu-cucunya kelak ya Allah ya Karim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ampunilah noda dan dosanya yang tersembunyi ya Allah, yang disembunyikan ya Allah. Buka hijab kalbunya ya Allah ya Karim. Buka hijab jasmaninya ya Allah ya Karim, sehingga dekat rezekimu ya Allah, dekat nikmat sehatmu ya Allah, dekat nikmat kegembiraanmu ya Allah, dan engkau dekatkan dengan singgasanamu ya Allah di kelak yaumil akhir ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang dekat dengan siratal mustaqim ya Allah. Dapatkanlah kami semua yang hadir majelis ini ya Allah untuk mudah melewati siratal mustaqim ya Allah ya Karim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasul. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب وجاء ذي الخجل يا كافر مهم يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في الرزق وطابة قبل الموت والرحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وفائد الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم وما كان من المشركين. ربنا يا ربنا تقبل دعاء وصيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحسنا وتضرعنا وتمام تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا سغيث يا سغيث يا سغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian dari saya yang khilaf salah menunjukkan tumbal sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.